Pemirsa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan sejumlah kepala desa, pihak kecamatan hingga Badan Pertanahan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang kepada Kejaksaan Agung. Bukti apa yang diyakini dimiliki oleh MAKI atas kasus ini dan bagaimana DPR RI mengawal penegakan hukum atas kasus pagar laut. Kita akan membahasnya bersama dengan Koordinator MAKI Boyamin Saiman dan nanti juga akan bergabung bersama kami anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Dan saya akan menyapa Mas Boyamin terlebih dahulu. Selamat sore Mas Boyamin. Sore Fitri dan seluruh pemirsa. Baik, Mas Boyamin, Anda atau MAKI melaporkan dugaan korupsi dalam kasus pagar laut Tangerang tidak hanya ke KPK tapi juga ke Kejaksaan Agung. Apa yang membedakan dari kedua laporan ini? Kalau ke Kejaksaan Agung lebih komplit ya laporannya ya, lebih ada dokumen, akte jual beli yang diduga palsu, dan juga ada saksi yang saya ajukan. Jadi ada lebih komplit karena memang Kejaksaan Agung sudah penyelidikan sebenarnya. Jadi ini sekaligus memastikan memang ada penyelidikan dan kemudian membuat laporan resmi. Jadi biar Kejaksaan Agung nanti kemudian tidak berkelit, kami belum menangani apa-apa. Kan itu kira-kira kan. Jadi ini sebenarnya untuk penguatan aja dan saya berharap sebenarnya KPK maupun Kejaksaan Agung ya menangani secara simultan. Bisa jadi nanti pembagian misalnya Kejaksaan Agung ini kan sudah penyelidikan urusan dugaan penerbitan sertifikat. Nah, bisa saja KPK berkaitan dengan dugaan alih fungsi hutan di rencana PSN 2. Jadi bisa berbagi tugas itu yang sifatnya akan saling melengkapi gitu. Tapi kalau tidak pun saya posisinya ingin dua-duanya ini berlomba gitu. Jadi siapa cepat siapa dapat gitu kan. Karena saya berharap karena apa? Karena nanti pasti sebulan maksimal 3 bulan akan saya tagih itu kedua lembaga ini sudah melakukan apa dengan cara saya gugat pra peradilan. Karena sebenarnya kalau rumusan saya pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu gampang dan sederhana. Kalau dulu istilahnya itu bendahara yang memalsukan buku-buku misalnya gitu. Itu pasal 461 KUHP itu dipidana. Nah, pasal ini diambil alih oleh Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Di mana itu menjadi pejabat umum yang diduga memalsukan buku register maupun pengawasan administrasi. Ini kan baik, Mas Boyamin. Ini kan terkait dengan warta, letter C dan segala macamnya di kelurahan, kecamatan maupun di BPN gitu, Fitri. Masih. Mas Boyamin, tadi Anda katakan bukti yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung lebih komplit seperti itu. Nah, bukti apa yang Anda miliki sebetulnya yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung? Ada akte jual beli tahun 2018. Itulah titik tengah antara letter C, surat penguasaan tanah yang milik warga itu sebenarnya itu juga palsu karena tidak ada lahannya. Dan yang diperjualbelikan 5 juta, 10 juta itu kan selembar surat seakan-akan punya garapan. Sebenarnya tidak ada garapannya. Nah, itu terus mulai 2012 sampai 2018. Nah, 2018 sampai 2022 itulah berproses berpindah menjadi akte jual beli. Dari orang kepada orang yang mengumpulkan dari 2 hektar menjadi 5 hektar, tapi masih dipecah-pecah. Nah, dari sanalah kemudian dibeli perusahaan atau dibeli perorangan di tahun 2022. Nah, pada tahun 2023 diterbitkanlah, diuruslah menjadi HGB dan HM. Jadi saya punya yang tengah ini tadi. Dan bahwa ini dulu ada buku C desa segala macam kan kemudian Kejaksaan Agung juga sudah meminta kepada kepala desa. Jadi saya menyerahkan bukti hal yang di tengah adanya dugaan akte jual beli atas lahan yang sebenarnya itu laut. Jadi baik, itu yang apakah Anda juga menyerahkan itu cukup kuat itu. Oke, Mas Boyamin, apakah Anda juga menyerahkan nama-nama yang terlibat sehingga ada kemudian muncul penerbitan sertifikat baik hak milik ataupun hak guna bangunan? Ada di sana, tapi mohon maaf tidak bisa saya buka, termasuk saksi-saksinya. Saya serahkan kepada Kejaksaan Agung itu. Tapi KPK sebenarnya sehari kemudian juga sudah meminta menghubungi saya untuk menyerahkan bukti maupun nama-nama. Itu juga saya sampaikan sama. Jadi oknum kepala desa, oknum pemerintahan kecamatan, oknum di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang gitu. Nah, ini ada pola itu sebagian besar itu hanya 2 hektar sehingga seakan-akan tidak lapor pusat. Tapi nanti kalau ini diproses, apakah BPN Kabupaten Tangerang itu sebenarnya ada yang menyuruh, menekan atau apa? Karena saya punya informasi ada 2 orang
yang levelnya itu di kantor pusat yang meminta atau menyuruh atau tanda kutip menekan kepada BPN Tangerang untuk memproses pengajuan-pengajuan tersebut. Gitu. Jadi ini ada beberapa nama memang ya saya serahkan kepada Kejaksaan Agung maupun sama juga kepada KPK gitu, Putri. Baik, Mas Boyamin dan juga pemirsa, saat ini juga sudah bergabung bersama kami untuk berdiskusi anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore, Pak Doli. Selamat sore. Baik, Pak Doli, sebelumnya kita membahas dengan Mas Boyamin mengenai langkah Maki untuk kemudian melaporkan dugaan korupsi pagar laut ini baik ke KPK dan juga ke Kejaksaan Agung. Nah, kemudian dalam rapat dengan pendapat kemarin juga Komisi 2 sudah berdiskusi dengan Menteri ATR BPN, dan langkah dari Menteri ATR BPN adalah pemecatan dan sanksi berat yang diambil sebagai imbas polemik pagar laut. Bagaimana kemudian menurut Anda langkah ini, apakah cukup atau ini kemudian harus juga diproses hukum? Iya, tentu pertama kita memberikan apresiasi ya kepada pemerintah, khususnya kemarin pada Kementerian ATR BPN yang kemudian dengan segera melakukan langkah-langkah penindakan ya, pencopotan 6 pejabat itu gitu. Nah, kami juga kemarin sudah minta dalam salah satu kesimpulan dengan Menteri ATR BPN itu adalah meminta supaya Menteri melanjutkan audit investigatif itu dengan sangat serius, dan kemudian tentu tidak cukup di Kementerian ATR BPN saja ya, tentu ada instansi-instansi lain yang memang pasti akan bisa terkait gitu. Oleh karena itu kita mendorong supaya Kementerian ATR BPN, Menteri ATR BPN khususnya untuk lebih serius bersama dengan jajaran pemerintah yang lain. Nah, langkah yang diambil oleh Kementerian ATR BPN dengan mencopot 6 pejabat itu menurut saya sudah tepat, tapi belum cukup itu ya. Karena menurut saya pertama ya ini kan tentu orang akan bertanya-tanya apakah kemudian dengan dicopotnya 6 pejabat ini masalah sudah selesai ya. Sementara kan masalahnya adalah masalah yang sangat spektakuler. Semua masyarakat Indonesia menyaksikan ya. Kita lihat ada 30-an kilometer misalnya pagar terpasang, itu kan bukan sesuatu yang kecil gitu. Nah, tentu mungkin orang akan bertanya apakah memang yang paling bertanggung jawab adalah 6 orang yang dicopot ini gitu. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa kalau misalnya 6 orang ini ya betul adalah orang yang paling bertanggung jawab, kita harus belajar kepada mereka ini. Berarti mereka ini orang-orang yang sakti, orang-orang yang kuat, yang luar biasa gitu ya. Dengan posisinya yang seperti itu ya, bisa kemudian melahirkan pagar 30 kilometer, ada sekian ratus sertifikat HGB dan sertifikat hak milik gitu. Nah, saya kira tentu nanti akan persoalan kalau memang berhenti sampai situ. Nah, oleh karena Pak Doli, tapi dari pandangan Komisi 2 sendiri seperti apa? Apakah 6 pejabat yang dicopot ini menurut Anda adalah aktor intelektualnya kah? Atau kemudian hanya menjadi eksekutor? Atau ini merupakan bagian dari sindikat? Atau seperti apa Komisi 2 menilainya setelah kemudian terjadi rapat dengan pendapat kemarin? Ya, itu saya katakan, saya kira ini tidak berhenti sampai di situ saja. Nah, tapi kan kami harus tetap berada pada standing position kami ya sebagai mitra ATR BPN. Tentu yang kami lakukan adalah meminta Kementerian ATR BPN ya dalam hari ini pertama kali ada Inspektorat Jenderal ya untuk menelusuri ya aparat-aparat di bawahnya. Saya kira ini adalah baru langkah permulaan menurut saya. Karena tidak mungkin ya dengan kasus yang sebesar itu misalnya hanya bisa kewenangannya hanya sampai di tingkat kabupaten kota atau di bawahnya gitu. Nah, tetapi kalau misalnya urusan di luar itu, misalnya ke pidana ya, tentu saya berikan apresiasi kepada Pak Bonyamin, Maki dan kawan-kawan ya, kalaupun mau ngambil langkah itu. Tapi itu adalah sudah di luar ranah kami. Nanti mungkin tuh kalau dilaporkan ke kepolisian, kejaksaan, ke KPK, ya itu sudah masuk kepada ranah teman-teman Komisi 3 gitu. Baik, saya akan kembali ke Pak Boyamin mengenai langkah dari Menteri ATR BPN sendiri soal 6 pegawainya yang dicopot dan 2 lainnya dikenakan sanksi berat. Pertanyaannya sama, apakah ini aktor intelektualnya kah atau seperti apa sebetulnya?
prinsipnya tidak cukup karena itu hanya level kasih gitu kan, bahkan ada PLT kasih gitu, tidak cukup gitu. Bahwa kepala BPN yang diduga terlibat itu sudah pensiun, tapi kan proses nanti berikutnya kan tidak berhenti hanya pemecatan kan itu. Maka saya melaporkan ke KPK Kejaksaan Agung itu untuk diusut tuntas. Dan saya pun punya catatan kemarin ada diduga pejabat di pusat itu yang levelnya eselon 2 atau di atasnya itu yang diduga berkomunikasi atau berhubungan dengan BPN Kabupaten Tangerang gitu. Nah, ini yang inisialnya S sama H gitu. Jadi ada proses saya sepil bocoran begitu. Nah, ini kan sebenarnya bisa pada posisi ini jabatan-jabatan yang di sana itu apa, dan itu nanti justru memang membukanya memang harus dari bawah dulu. Karena mereka saya yakin kalau diperiksa akan ngomong, loh mereka kan tahu sebenarnya itu laut kok, berani proses menjadi hak milik maupun HGB itu kan sebenarnya sudah dengan resiko gitu loh, potensi dicopot jabatannya kan pasti tinggi gitu. Nah itu kok berani, nah, berarti kan ada yang tanda kutip akan berjanji akan mengamankan atau bahkan melindungi gitu. Nah ini saya mendapatkan nama 2 orang yang posisi punya jabatan di kantor pusat yang diduga melakukan minimal komunikasi lah. Oke, baik Mas Boyamin dan juga Pak Doli, kita akan sama-sama tunggu bagaimana kelanjutan pengusutan dan juga proses penegakan hukum dalam kasus Pagar Laut ini. Terima kasih Pak Doli dan juga Mas Boyamin telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.